Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dengan Mabang Channel. Itu channel yang membahas tentang seputaran perkebunan kopi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips ataupun informasi tentang seputaran pohon kopi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi, yaitu bagaimana sih cara memaksimalkan produktivitas kopi dan tentunya menjaga kestabilan buah dalam fase panen kopi setiap tahunnya. Jadi itu penting sekali, teman-teman. Jadi mempertahankan kestabilan itu paling penting. Nanti kaitannya dengan bagaimana cara kita merawat pohon kopi tersebut akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum saya lanjutkan, terima kasih pada teman-teman yang sudah setia menonton video terbaru dari channel saya, yang sudah subscribe, yang belum subscribe untuk bisa bantu subscribe untuk membantu berkembangnya channel ini, sehingga bisa membuat konten-konten yang lebih berkualitas. Tentunya mudah-mudahan bisa berguna untuk kita semua. Ya, langsung saja teman-teman. Jadi penting sekali ketika kita berkebun kopi, yaitu mengetahui tentang bagaimana cara ataupun tip-tip untuk menjaga kestabilan buah kopi, terlebih untuk meningkatkan produktivitas dari perkebunan kita. Kita sambil jalan, teman-teman. Jadi yang pertama itu penting sekali kita ini mempersiapkan bahan, ya teman. Jadi persiapan ataupun pemeliharaan bahan itu dilakukan itu setiap tahunnya, ya teman. Jadi ini misalkan ini contoh bahan, ya teman, yang sudah kita sortasi. Jadi sortasi itu penyortiran bahan yang harus kita buang ataupun dan juga kita pelihara, ya teman. Jadi misalkan ini untuk tunas, ini ada contoh, ini ada dua jenis tunas. Ini tunas ranting, ini tunas cacing, ya teman. Jadi tunas cacing kita buang, yang kita pelihara itu tunas ini. Biasanya kita pelihara tunas saja, tapi untuk jenis kopi klon Tugu Sari misalkan ini minim sekali tumbuh tunas raja, ya teman. Nah, untuk itu sementara kita pelihara tunas rantingnya. Nah, dengan perawatan secara khusus ini untuk tunas ranting nanti juga akan tumbuh menjadi tunas raja. Contohnya kayak gini, teman. Ini contoh tunas ranting kita pelihara. Di sana sudah kelihatan tumbuh menjadi tunas raja, ya teman. Untuk produktivitas kopinya juga cukup bagus. Nah, ini di sana sudah kelihatan tumbuh sirip. Jadi nantinya akan tumbuh tunas raja, teman, di sana. Nah, beda kalau misalkan kita pelihara tunas raja dari tunas ini awal. Ini nanti ketika tumbuh tunas lagi akan identik ataupun kemungkinan besar nanti juga tumbuh tunas raja. Nah, perbedaannya sudah saya jelaskan di konten saya sebelumnya. Saya sedikit ini ulas kembali. Jadi untuk tunas raja ini lebih besar dibandingkan dengan tunas ranting kayak gini, teman-teman. Jadi dia bentuknya lebih besar, pipih. Dia biasanya mempunyai sirip baik di ruas pertama ataupun nanti ruas kedua ataupun ketiga. Jadi tumbuh sirip, ya teman. Jadi kenapa kalau kita itu memilih tunas raja, karena produktivitas untuk buah kopinya itu lebih banyak, teman, dibandingkan dengan tunas ranting. Tapi ketika tunas raja itu tidak tumbuh, maka kita pelihara tunas raja pun nggak apa-apa, tunas ranting. Yang penting perawatan, nanti buah kopi itu juga akan optimal, ya teman. Yang kedua, selain kita ini teknik penyimpanan bahan, yang kedua yaitu teknik pemangkasan, ya teman. Jadi pemangkasan perawatan itu dilakukan harus secara rutin, ya teman. Pemangkasan tunas-tunas yang tidak produktif, ya. Misalkan tunas cacing, tunas ini air. Nah, ini tunas air, tunas yang tumbuh di batang pohon ini harus kita buang untuk memaksimalkan ini
nutrisi, bisa berfokus kepada buah ataupun percabangan. Jadi harapannya untuk produktivitas dan kualitas kopi tentunya akan lebih maksimal ya teman. Jadi penting sekali di sini perawatan untuk meningkatkan kualitas kopi juga ya teman. Jadi yang ketiga, ketika musim penghujan kayak gini dan kita lihat buah kopi sudah mulai menua, inti untuk tanaman naungan itu usahakan itu dilakukan pemangkasan. Jadi dikurangi ya teman untuk tanaman naungan, sehingga untuk sinar matahari itu bisa mengenai langsung kepada buah kopi. Jadi vitamin ataupun nutrisi ya dari sinar matahari itu bisa ini mengenai kopi ataupun daun-daunnya, sehingga untuk proses pemasakan buah itu lebih optimal, yang nantinya tentunya akan meningkatkan kualitas kopi. Misalkan kita bisa dibedakan teman-teman, ketika pohon kopi tumbuh di pohon yang teduh atau naungannya terlalu banyak, ini bisa kelihatan ya teman, untuk jarak ini, jarak dombolan-dombolan itu akan jauh teman-teman. Nah, bila dibandingkan dengan yang terkena sinar matahari, itu jarak dombolannya pun rapat teman-teman. Jadi itu sangat berpengaruh untuk pemaksimalan ini sinar matahari untuk bisa mengenai kepada pohon kopi. Selain itu juga sinar matahari ini bisa memberikan ini, jadi dengan menyinari bahkan bisa sampai ke ini, ke tanah sekitar akar kopi, ini mengurangi jamur, perkembangan jamur yang tumbuh yang nanti akan merusak pada pohon kopi tersebut ya teman. Selain itu dengan pengurangan naungan tentunya akan menambah asupan oksigen untuk bisa masuk ke sela-sela pohon kopi ataupun celah-celah ini, tanaman satu dengan tanaman yang lainnya. Jadi akan lebih bagus tentunya teman. Yang selanjutnya pemberantasan hama ya teman. Jadi ketika di kebun kita itu kelihatan ada hama dan penyakit yang menyerang, seperti ketika ini musim hujan, sering hujan di malam hari, ini akan terjadi banyak sekali hama penyakit ya teman. Untuk itu misalkan kayak gini, ini terkena hama penggerek kayaknya, kalau penggerek buah ya teman. Kalau enggak ini memang karena faktor curah hujan yang masih sangat tinggi, sering hujan malam kayak gini. Jadi dia akan rontok sebelum menua. Untuk menjaga terjadinya lebih banyak kerontokan, tentunya harus dilakukan pemberantasan hama ya teman. Teman-teman bisa melakukan penyemprotan dengan ini bahan kimia yang bisa dibeli di toko pertanian teman. Itu juga akan meminimalisir dan juga tentunya meningkatkan kualitas dan kuantitas kopi ketika fase panen ya teman. Itu penting sekali ya teman. Ya, selanjutnya pengolahan tanah juga perlu teman-teman. Jadi pengolahan tanah meliputi ini sebelum masa pemanen, ini usahakan untuk pembersihan rumput ataupun gulma itu dilakukan ya teman. Jadi nanti ketika fase pemanen itu akan lebih mudah. Misalkan kita petik kopi ada yang satu, itu akan kelihatan teman. Nah, itu bisa kita pungut, karena kalau tidak nanti akan menjadi sarang berkembangnya penggerek buah ya teman. Jadi itu penting sekali pembersihan rumput dan gulma ya teman. Selain itu juga tentunya akan meminimalisir kopi yang terbuang, karena ketika kita melakukan pemetikan dan kita tidak bisa melihat kopi yang jatuh, sehingga nanti akan mengurangi kuantitas panen kopi kita. Kurang lebihnya kayak gitu ya teman. Jadi kenapa penting sekali itu diketahui dalam rangka upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas buah kopi di perkebunan kita. Bagaimana kita menjaga kestabilan produktivitas tiap tahunnya, tentunya itu sangat penting sekali diketahui kita semua.
dalam rangka upaya untuk memaksimalkan panen buah ya teman-teman. Nah, kurang lebihnya kayak gitu teman. Jadi sekedar berbagi tip ataupun informasi tentang berguna, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bagi yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.